Manusia bersenang-senang dengan perkara yang halal, itu Allah sangat suka. Kita bersenang-senang dengan istri, bersenang-senang dengan apa yang kita miliki, menikmati makanan yang Allah berikan kepada kita, menikmati uang yang kita dapatkan dengan cara yang halal, itu Allah suka. Sebaliknya Allah benci ketika manusia ini menikmati perkara yang haram. Maka sebagaimana Allah membenci manusia menikmati perkara yang haram, begitu pula Allah menyukai manusia menikmati perkara yang halal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu dan kesempatan, terutama nikmat yang terbesar di dalam kehidupan orang beriman, yaitu nikmat iman dan Islam. Kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran, surat An-Nisa, ayat yang ke 26. Ulang lagi 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menjelaskan kepada kalian dan memberikan petunjuk kepada kalian tentang jalan-jalan orang sebelum kalian. Di syariat yang sebelumnya kita bahas, syariat yang banyak dibahas tentang masalah muamalah, tentang masalah muasyarah, masalah pernikahan, masalah mahram, masalah warisan dan lain-lain yang sebelumnya itu. Maka pada dasarnya dari semua syariat yang Allah berikan, pada dasarnya Allah cuma ingin penjelasan kepada manusia. Allah ingin menjelaskan pada manusia, biar hidup kita ini tidak bingung. Orang kalau dia punya petunjuk, kalau dia punya aturan, hidup itu tidak bingung. Tapi kalau dia tidak punya pedoman dalam hidupnya, itu bingung hidupnya. Makanya setiap orang kalau buat HP, kalau buat aplikasi atau buat motor, mobil itu ada petunjuk pemakaian, ada buku petunjuk, entah berupa buku ataupun sekarang ada digital. Pokoknya ada petunjuk pemakaian, petunjuk perawatan. Biar apa? Biar kita tidak bingung. Nah, karena kalau tidak ada petunjuk, bingung. Itu motor atau HP ini, apalagi bumi, apalagi dunia ini, lebih perlu adanya penjelasan. Maka yang berhak untuk menjelaskan tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala lewat syariat. Kemudian tujuan daripada syariat adalah wayahdiyakum, agar kita ini bisa mendapatkan petunjuk dan mendapatkan tata cara teladan tentang jalan-jalan yang telah digapai oleh orang-orang sebelum kita. Jadi kalau mau taat, kalau kita mau berhasil, maka ikutilah petunjuk orang-orang yang sukses sebelum kita. Tidak bisa kita buat jalan seorang, itu tidak bisa. Dalam urusan dunia saja orang harus ikut jalan orang sebelumnya gitu. Tidak bisa dia ngarang seorang atau mulai dari nol. Ya tidak maju-maju dunia ini. Ada dulu tuh penemu listrik, siapa namanya? Thomas Alva Edison ya, penemu lampu. Penemu listrik sebenarnya ada lagi orang sebelumnya. Ada Tesla, Nikola Tesla dan lain sebagainya. Mereka nih kalau sama orang zaman sekarang kira-kira pintar mana? Canggih mana? Oh, canggih orang zaman sekarang. Mereka tuh bikin lampu tuh masih pakai kaca, masih ada kait-kait lampu zaman sekarang nih, lebih canggih lagi. Lebih terang daripada lampu-lampu mereka. Tapi kira-kira lebih hebat mana mereka atau orang sekarang? Ya lebih hebat orang zaman dulu, lebih hebat mereka yang dulu yang lampunya masih tradisional itu.
Nah, kenapa seperti itu? Karena orang zaman sekarang bisa bikin lampu sehebat ini karena niru lampunya orang dulu. Jadi mereka tinggal mengembangkan yang sudah ada. Tidak perlu mereka mikir lagi bagaimana cara buat lampu, cara mengalirkan listrik bagaimana, tidak perlu. Mereka tinggal baca buku-buku mereka, meniru karya mereka, tinggal dikembangkan sehingga menjadi lebih bagus gitu. Jadi tidak perlu lagi mikir untuk bikin dari nol, tinggal mengembangkan jalan orang-orang sebelumnya. Nah, dalam urusan dunia yang nampak saja seperti itu, apalagi dalam urusan akhirat, kita harus ikut jalan-jalan orang sebelum kita. Tidak bisa bikin jalan seorang. Makanya dalam Islam ada namanya mazhab. Kenapa kita harus bermazhab? Jawabannya karena tidak mungkin kita ngarang seorang gitu. Kan qala Rasulullah qala Allah, iya qala Allah qala Rasulullah, kan dari mana? Semuanya lewat jalur, tidak bisa kita qala Allah qala Rasulullah riwayat Google gitu, tidak bisa. Kalau tanpa guru belajar, tanpa para ulama, ya akhirnya ngarang-ngarang seorang gitu kan. Jadi semuanya ada gurunya. Dalam fikih ada mazhab, dalam nahwu ada mazhab, dalam qiraah ada rawi, dalam hadis ada rawi. Jadi semuanya ada gurunya, ada rentetan. Adapun orang-orang sekarang yang mungkin sok pintar, tak bermazhab dan lain sebagainya, pada dasarnya ya dia juga nyontek pendapatnya mazhab tersebut. Karena pendapat-pendapat itu ya dia dapatkan dari jalan pikiran orang-orang yang bermazhab, orang-orang yang bikin mazhab. Mazhab itu artinya pendapat gitu ya. Jika dalam fikih disebutkan wazahaba, itu artinya pendapat. Nah, dalam Islam ini pendapat itu banyak. Mazhab itu banyak, tidak cuma 4. Selain mazhab-mazhab 4 yang terkenal, selain mazhab fikih, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, sebenarnya masih banyak mazhab yang lain. Ada mazhab Hasan Basri, ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Imam Bukhari pun punya mazhab sendiri juga menurut satu riwayat. Ada mazhab Zaidiyah, ada mazhabnya Ja'far bin Abi Thalib, mazhabnya para sahabat, juga banyak mazhab. Nah, kenapa yang diterima cuma 4 mazhab? Jawabannya karena yang sudah divalidasi betul, jalurnya betul, sanadnya betul, cuma tinggal 4 itu saja. Jadi ulama-ulama yang lain, pendapat ulama yang lain kita terima juga. Tapi yang bisa dipertanggungjawabkan, yang sudah dikumpulkan dengan matang dari awal sampai akhir itu cuma 4 itu. Alasannya apa? Karena 4 mazhab itu punya catatan lengkap. Gitu. Jadi mazhab itu sebenarnya yang pendapat saja, gitu. Bukan aliran baru, bukan firqah. Jadi mazhab itu bukan firqah. Firqah itu kalau dia punya nabi baru, itu kok firqah namanya itu. Kalau dia punya Al-Quran baru, itu namanya firqah. Di Pontianak ini ada firqah Thariqat Al-Mu'min, ya. Ada yang tahu? Nah, itu ada Quran sendiri tuh, Pak. Jadi pendirinya ataupun anak jamaahnya itu ada yang bermimpi dapat wahyu. Ditulislah wahyu itu dalam bahasa Indonesia. Itu namanya, itu warok firqah, itu namanya, itu warok aliran yang boleh kita pertimbangkan sesat atau tidak. Sudah difatwakan sesat tadi sama yang dia. Nah, tapi intinya mazhab itu adalah pendapat saja. Nah, pendapat-pendapat manusia ini, para ulama-ulama dan manusia seperti kita ini, pendapat ini harus distandarisasi, harus dipilih. Karena kalau seandainya semua orang punya pendapat masing-masing, ya sudah, mazhab ini bukan 4 lagi, ada 1 juta mazhab. Nanti ada mazhab Syafi'i, Hanafi, ada juga mazhab Hanifi, mazhabnya saya gitu. Saya buat mazhab sendiri juga. Buat aturan fikih sendiri juga begitu. Kalau seandainya semua bebas bikin mazhab, makanya semua enggak bebas bikin mazhab. Mazhab yang diakui oleh dunia itu cuma 4 itu saja. Selain daripada 4 itu tidak bisa dipakai. Nah, sebenarnya ada mazhab yang cukup terkenal juga, namanya mazhab Zohiri atau mazhabnya Ibnu Hazm. Nah, itu fatal kalau diamalkan, itu boleh nikah tanpa wali, tanpa saksi jadi kalau pakai mazhab Zohirnya. Nah, jadi tujuan mazhab itu ya pendapat saja, mempersatukan pendapat agar kita ini mengikuti jalan-jalan orang sebelumnya.
Wa yatuba alaikum, dan tujuan Allah Subhanahu wa taala membuat syariat itu agar menerima taubat kalian, agar membuat kita ini bertaubat. Nah, ini yang kita pahami bahwasanya kita ini bisa bertaubat karena dipilih oleh Allah. Dan ketika orang itu taubatnya diterima, di antara ciri tanda taubat seseorang diterima oleh Allah, ketika dia ini bisa beramal dengan sungguh-sungguh selepas dia bertaubat gitu. Jadi tidak semua taubat itu diterima. Ada juga orang yang bertaubat besok kambuh lagi. Ada juga orang yang bertaubat baru satu hari dia taubat, tak lama kemudian tidak sholat lagi. Berarti orang ini belum diterima taubatnya oleh Allah. Dia sudah taubat, tapi belum diterima taubatnya oleh Allah. Karena kalau Allah terima taubat dia, pasti Allah buat dia istiqomah, pasti Allah buat dia rajin ibadah, pasti Allah membuat dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Makanya ibu dan bapak semuanya bisa istiqomah menjalankan perintah Allah, salat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Semua ini ya karena Allah terima gitu. Nah, bukan karena kita hebat, tapi karena Allah terima. Makanya banyak kita lihat orang yang dulu masa lalunya kelam, tidak kenal sama agama, kelam masa lalunya, sholat tidak tahu, maksiat apapun sudah pernah dia coba, tapi tiba-tiba dia tersadar, Allah kasih hidayah kepada dia. Tiba-tiba selepas dia taubat itu, dia sudah tidak pernah lagi meninggalkan sholat. Bahkan tidak cuma bukan cuma menjaga sholat 5 waktu, tapi dia menjaga sholat berjamaah di masjid. Dan saya banyak sekali melihat orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang kita pun kalah gitu. Bagaimana? Dia dulu mantan preman, tidak pernah sholat. Tiba-tiba selepas Allah kasih dia hidayah dan dia bertobat, dia bukan hanya tidak meninggalkan sholat, tapi dia juga tidak meninggalkan sholat jamaah gitu. Nah, orang seperti ini artinya taubatnya diterima. Kenapa bisa tahu dia taubat diterima? Ini ciri-ciri saja. Ciri-ciri taubat diterima bagaimana? Allah gerakkan dia untuk bisa taat, untuk bisa ibadah. Tapi urusan manusia kan punya kesalahan. Urusan kesalahan itu beda cerita. Namanya setiap manusia pasti punya dosa, tidak mengurangi nilai tobatnya. Maksudnya tetap saja dia punya dosa manusia. Yang kita bahas ini adalah dia menjalankan itu, sholat 5 waktunya, kewajibannya, menjauhi perkara yang haram. Adapun dosa-dosa selain itu, yang namanya manusia pasti punya dosa gitu. Tinggal diistighfari saja. Nah, tapi pada dasarnya intinya dia sudah punya kesadaran dan dia sudah beribadah kepada Allah. Nah, itu sudah bagian daripada taubat. Wa yatuba alaikum. Maka kita bisa taubat, kita bisa sadar karena Allah memilih kita. Kemudian wallahu alimun hakim, Allah adalah zat yang maha mengetahui, hakimun yang maha bijaksana. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menerima taubat kalian. Jadi Allah menginginkan kita ini bertaubat. Allah menginginkan kita ini bertaubat dan Allah menerima taubat kita. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, dan orang-orang yang mengikuti syahwatnya, orang-orang fasik ataupun orang-orang kafir, antamilu, ingin kalian condong, mailan, dengan condong azima yang sangat besar. Jadi orang-orang fajir, orang-orang pendosa atau orang-orang fasik atau orang-orang kafir, semuanya menginginkan kita ini ke jalan kesesatan, sedangkan Allah menginginkan kita ke jalan kebaikan. Yang mana kita jelaskan artinya ada dua, bahwasanya dalam kehidupan dunia ini selalu ada yang mengajak kita kepada kebaikan, baik dorongan hati ataupun dorongan dari kawan atau dorongan dari lingkungan. Dan juga di sisi lain selalu ada orang yang mengajak kita kepada neraka, mengajak kepada syahwat, menuruti daripada syahwat, baik itu dari lingkungan dan dorongan hati yang buruk ataupun dari fitnah-fitnah dunia yang dibuat oleh orang-orang kafir yang tujuannya membuat manusia ini lalai. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk membuat keringanan kepada kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, jadi Allah membuat syariat itu pada dasarnya untuk membuat kemudahan pada kita.
Sebelumnya dibahas tentang bab nikah ya, bab mahram dan lain sebagainya. Nah, bab nikah itu pada dasarnya ingin membuat kita ini ringan hidupnya. Kenapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Loh, lemah bagaimana? Kata Sufyan Ats-Tsauri, manusia itu lemah, apalagi laki-laki. Kenapa bisa lemah? Ada perempuan lewat depan muka dia. Perempuan cantik mungkin, maaf cakap seksi misal. Dia pun langsung melihat kepada perempuan itu dengan syahwatnya. Padahal tidak dapat apa-apa. Kira-kira ngeliat perempuan itu dapat apa-apa tak? Dapat apa-apa kan? Kalau makan kenyang, kalau nyuri dapat duit kan, begitu maksudnya. Tapi kalau menahan diri dari melihat yang bukan yang tidak halal itu, yang haram itu, kira-kira dapat sesuatu tak? Tidak dapat sesuatu. Tapi sayangnya manusia tidak bisa menahan itu. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan itulah lemahnya manusia. Ngelihat perempuan sikit lemah gimana? Padahal tidak dapat apa-apa. Padahal semua perempuan sama saja pada dasarnya, gitu-gitu saja. Hanya tengkorak yang dilapisi daging, ya, begitu kan? Nah, ya sama perempuan laki-laki sama-sama tengkorak yang dilapisi daging. Tapi membuat manusia tidak kuat. Berapa banyak orang yang bunuh diri gara-gara cinta? Berapa banyak orang yang stres gara-gara ditinggalkan orang yang ia cintai? Padahal pasangan itu cuma manusia saja, cuma tulang yang dilapisi daging sama kulit. Tapi membuat manusia tidak kuat. Kadang manusia ini kuat miskin. Kadang manusia ini kuat ketika dia gagal kuliah misalnya. Tapi ketika putus cinta gantung diri, lemah manusia ini. Wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah. Karena manusia lemahlah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan manusia untuk berhubungan badan, tidak mengharamkan manusia untuk menuruti syahwatnya, asalkan lewat jalan syariat yang namanya pernikahan. Nah, karena itulah pernikahan adalah obat bagi dua orang yang saling mencintai. Jadi obat bagi orang yang saling rindu itu apa? Obat rindu itu apa? Obat kangen, obat rindu itu apa, Pak? Bertemu, kata orang, ngerampot, Pak. Orang kalau rindu lalu dia bertemu, kira-kira makin rindu enggak? Pertama nih dia rindu, lalu dia bertemu, kan pasti berpisah namanya manusia kan? Dia bertemu melepaskan rindu, lalu dia berpisah. Nah, perpisahan ini akan membuat rindu yang lebih parah daripada yang pertama. Kenapa ya? Karena ketemu. Jadi ketemu tuh bukan obat rindu. Ketemu tuh kayak garuk-garuk. Kata orang obat gatal apa? Garuk-garuk. Salah. Kalau obat gatal dia pikir garuk-garuk, habis dia bergaruk makin gatal nanti habis selesai garuk. Cuman sementara ya, garuk-garuk kan gatal ya. Digaruk, ya hilang garuk, hilang gatal sebentar ya. Selesai dia garuk makin banyak bentolnya, makin nyebar. Gatalnya makin parah, penyakit gatal. Kenapa? Karena dia salah. Obat gatal bukan bergaruk, tapi salep obat yang dijual ataupun ke dokter itu obatnya. Nah, sama seperti rindu. Rindu itu obatnya bukan bertemu. Bertemu dengan orang yang dia cintai atau dia rindukan itu seperti garuk-garuk tadi. Memang ketika ketemu hilang rindunya. Tapi habis berpisah makin parah rasa rindu tersebut. Kenapa? Karena dia salah paham. Obat rindu bukan bertemu tapi nikah. Nah, kalau udah nikah dia puas ketemu. Lama-lama udah gak rindu lagi tuh. Lama-lama suaminya pergi, bininya pergi, biasa ya dia tuh. Kenapa? Udah ketemu obatnya, udah hilang rasa rindunya. Sehingga ditinggal suaminya kerja 2 minggu, sebulan pun udah biasa. Laki-laki pun sama, ketika istri dah pergi dan ada lagi pun biasa. Meninggal nangis, seminggu nangis, 2 minggu, sebulan kawin lagi dia. Udah ketemu obatnya. Jadi intinya obat daripada rindu itu adalah menikah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita seperti itu. Allah ngasih solusi bagi orang yang mencintai bukan dengan pacaran,
bukan dengan berzina, tapi dengan apa? Dengan syariat yang bernama pernikahan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 28 ini menjelaskan, yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah ingin membuat keringanan kepada kalian. Kenapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa, karena manusia itu diciptakan lemah. Maka Nabi bersabda, ya ma'syarus sabab, ya ma'syarus sabab, wahai pemuda, nikahlah, kata Rasulullah. Nah, kenapa? Karena nikah itu aghaddu lil basar, membuat pandangan lebih tunduk, wa ahsanu lil farji, dan membuat farji, kemaluan itu terjaga. Nah, maka obat daripada perzinahan itu, obat daripada cinta tadi adalah dengan menikah. Makanya kalau orang sudah menikah lalu dia berzina, dalam Islam hukumannya apa? Rajam. Tapi kalau dia udah nikah itu ya, jadi rajam, hukuman mati bagi perzina itu bagi muhson namanya. Muhson itu orang yang sudah menikah. Kalau orang yang belum menikah, hukumannya bukan rajam. Orang yang berzina dan dia belum menikah, nanti memang status dia, maka hukumannya bukan rajam, tapi dicambuk ataupun diasingkan. Intinya bukan hukuman mati. Hukuman mati rajam itu khusus untuk yang sudah menikah. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang yang belum menikah nih, karena yang dia belum nikah itu, belum ketemu obat masalahnya ini, belum ke dokter memang. Sedangkan orang yang sudah menikah, sudah diobati dengan pernikahan, kok masih berzina, kok pandangannya masih gatal, berarti tidak bisa diobati lagi. Solusinya ketika tangan tak bisa diobati, harus diamputasi. Nah, dia ini udah nikah, tidak sembuh-sembuh penyakit gatal, maka harus dihukum mati, diamputasi nyawanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala membolehkan pernikahan. Maka Islam ini ya sangat mencintai pernikahan lah. An-nikahu min sunnati, kan dalam hadis kan. Nikah itu termasuk sunnahku, kata Rasulullah. Kenapa ya? Karena tadi kita dengan istri bersenang-senang dengan perkara yang halal, itu Allah suka. Manusia bersenang-senang dengan perkara yang halal, itu Allah sangat suka. Kita bersenang-senang dengan istri, bersenang-senang dengan apa yang kita miliki, menikmati makanan yang Allah berikan kepada kita, menikmati uang yang kita dapatkan dengan cara yang halal, itu Allah suka. Sebaliknya Allah benci ketika manusia ini menikmati perkara yang haram. Maka sebagaimana Allah membenci manusia menikmati perkara yang haram, begitu pula Allah menyukai manusia menikmati perkara yang halal. Manusia hari ini terbalik, dia pengen yang haram, bahagia dengan yang haram. Sedangkan yang halal di rumah tak bahagia. Dia tidak bahagia naik kendaraan dia tidak bahagia dengan gaji dia yang menurut dia pas-pasan, padahal itu halal. Itu yang harus kita bahagia, dapat gaji pas-pasan UMR, bahkan di bawah UMR, alhamdulillah hidupnya bahagia, merasa cukup dia, punya rumah kecil apa adanya, senantiasa bahagia dia dulu. Itu Allah suka orang seperti itu, dibanding kalau dia tuh ngeluh ya terus itu. Allah suka tuh orang yang kendaraannya butut misalnya, rumahnya kecil tapi dia bahagia, itu Allah suka. Kenapa? Karena dia menerima, menghargai pemberian Allah dan menghargai, menikmati perkara yang halal. Sebaliknya Allah tidak suka dengan hamba yang dia itu selalu pengen yang ini, pengen yang itu, pengen yang itu yang tidak dia miliki. Itu namanya amal, bukan amal ya, bukan pakai N, kayak hamzah, amal, angan-angan dunia. Kata Rasulullah, manusia ini akan tua, tapi manusia tidak akan tua dalam dua hal. Apa itu? Cinta dunia, hubbud dunya, watulul amal. Cinta dunia dan panjang angan-angan. Umur dia udah tua tapi pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Umur dia udah tua tapi urusan duit ada bosan. Mungkin urusan perempuan udah tua, udah lemah lah dia. Urusan makan mungkin udah susah, ada kolesterol, diabetes dan lain sebagainya. Tapi kalau dikasih duit, semangat dia. Lalu buat apa gak orang tua duit banyak? Orang tua duit banyak buat apa? Nah, jadi manusia seperti itu kata Rasulullah SAW. Jadi makna daripada lemah di sini menurut sebagian ulama,
Maknanya adalah lemah dalam hal syahwat sehingga diperbolehkan menikah, bukan diperbolehkan lagi, disukai oleh Allah ketika manusia itu menikah dengan tujuan agar dia itu bisa halal hidupnya. Maka dalam Islam tidak ada istilah seperti biarawan dan biarawati yang tidak mau menikah. Dalam Islam itu tidak ada seperti itu. Islam mengajarkan pernikahan. Tapi ya kembali lagi, ketika manusia tidak pengen nikah, ya tidak usah dipaksa juga gitu. Kalau memang saya memang tidak ada syahwat mau nikah, jadi boleh tidak usah, saya mau fokus ibadah saja. Bagus-bagus saja gitu. Kalau alasan dia karena memang dia tidak bersyahwat, berarti dia tidak ada potensi ke haram dong kan gitu maksudnya. Tapi kalau orang nih punya syahwat, maksudnya dia sebenarnya suka, dia pengen nikah, pengen berbuat, pengen syahwat gitu, pengen menulis syahwat. Tapi dia paksa tak mau nikah dengan alasan pengen fokus ibadah. Wah, itu tidak benar seperti itu. Itu tidak bagus lah. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini pengen jadi orang bagus, pengen jadi wali lah Pak, kalau kita katakan. Apa yang diinginkan ya Rasulullah? Saya ini pengen puasa terus, tidak mau berbuka. Saya ini pengen membujang saja, tidak mau nikah. Orang yang ketiga, saya ini pengen sholat sepanjang malam, tidak mau tidur malam-malam. Kata Rasulullah, aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian, dan aku juga menikah, kata Rasulullah. Dan aku juga sholat malam dan tidur malam juga. Dan aku puasa juga, tapi juga ada waktu tidak puasa. Nah, gitu. Jadi yang paling baik kata Rasulullah itu bukan malah yang ngejos, gitu, yang full, tapi yang ada tidur, ada sholat, ada puasa, ada tak puasanya. Jadi punya hak masing-masing. Ada hak untuk tubuh kesehatan, ada hak untuk Allah. Waktunya ada untuk Allah, ada untuk keluarga, ada untuk dirinya. Nah, jadi semuanya punya waktu masing-masing. Punya untuk Allah ada waktunya, ada duitnya. Sedekah maksudnya ya, untuk Allah. Untuk keluarga juga ada waktunya, ada duitnya, nafkah namanya. Untuk diri sendiri pun jangan lupa Pak, juga ada waktunya, ada duitnya juga. Nah, jadi jangan sampai sibuk mencintai Allah, mencintai keluarga, mencintai anak, mencintai istri sampai lupa sama dirinya sendiri. Manusia juga harus mencintai dirinya sendiri, jaga kesehatan, jangan stres. Nah, itu bagian daripada mencintai diri sendiri. Bapak ngopi di pantai teras sambil melamun, nah itu biasa tuh bagian daripada menghibur diri. Kemudian Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke ayat ke-29. Nah, ini bab muamalah, ini bab yang penting, bab yang menjadi landasan daripada banyak hukum Islam, terutama dalam bab transaksi atau yang kita sebut dalam bahasa Arab dengan muamalah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak sah, dengan cara yang haram. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali didapatkan dengan perdagangan. Ini halal kalau perdagangan. Kalau ngambil harta orang dengan cara batil, ngerampok, riba, korupsi dan lain sebagainya, hukumnya adalah haram. Yang boleh apa? Illa an takuna tijarah. Yang boleh itu dagang, bisnis. Nah, dapatkan duit dengan cara bisnis. Nah, jadi salah satu pekerjaan yang disebutkan oleh Allah dalam Quran itu adalah tijarah. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan, memperdebatkan mana yang paling utama nih kerjaan. Ada yang mengatakan berdagang. Karena ada hadisnya, at-tajir as-sadiq ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Pedagang yang jujur, yang amanah bersama para nabi, bersama orang-orang yang benar imannya, dan bersama dengan orang-orang yang mati syahid. Jadi perdagangan ini salah satu pekerjaan yang bagus. Para sahabat rata-rata berdagang. Dan konsep daripada perdagangan adalah di ayat ini, antarodin minkum. Ada tarodi, saling ikhlas, saling suka. Jadi konsep dasar daripada perdagangan adalah suka sama suka.
pergi daripada majlis perdagangan, keluar berpisah daripada transaksi dalam keadaan suka. Saya beli HP misalnya, saya suka dapat HP yang bagus, dan dia juga suka karena dapat duit, karena dia sedang butuh uang. Saya sedang haus, maka di jalan beli es tebu. Maka ketika berpisah saya senang karena menghilangkan dahaga, sedang haus, dan dia juga senang karena dapat duit. Nah, jadi suka sama suka. Ini perdagangan yang betul, tijarah antaradin minkum. Nah, ini konsep perdagangan yang paling inti, saling ridho. Arti saling ridho ini diantaranya bagaimana penjabarannya. Tidak boleh saling menipu. Saya beli HP, dia dapat duit, saya dapat HP, senang saya kan dapat HP. Begitu buka HP, baru 5 menit langsung habis baterai 100%. Padahal pas beli kata dia no minus, mulus deket pemakaian kata dia. Baru pakai 5 menit habis baterai langsung ngeheng. Berarti kan masalah nih. Dia puas dapat duit, saya tidak puas karena merasa ditipu. Naik beli motor, saya tanya motor ini bagus bang, bagus, aman, saya pakai hari-hari saya kerja pakai ini kata dia. Masih bagus nih, baru setahun saya pakai ini kata dia. Oh setahun, akhirnya dia dapat duit, saya dapat motor. Ternyata begitu saya balik ke rumah, motor di luarnya bagus, ternyata dalamnya hancur lebur. Berarti kan dia untung dapat duit, saya tidak puas. Ada penipuan di sini. Kalau memang ada aib, ada cacat, sampaikan. Pak, ini HP-nya, baterainya udah soak. Jadi saya jual agak murah sedikit, biar bapak bisa ganti baterai baru. Nah, pokoknya intinya, tak usah jelaskan lah. Pokoknya intinya, Pak ini HP saya jual segini, minusnya baterainya soak, baru setengah jam ini udah habis baterai ini, isi penuh nih. Nah, ataupun Pak ini motornya, ini HP-nya LCD udah ganti ya, contohnya begitu. Ada kepuasan beli. Saya beli es tebu, saya turis nih ke Jeruju sana, beli es tebu berapa? 40.000 kata penjual esnya. Saya orang ini Amerika misalnya, saya tidak tahu, saya kira es tebu memang 40.000 artinya. Begitu kata orang baik, kau dibohongkan kata dia, es tebu mah 3.000 harganya. Kan tidak puas saya, bukan karena ini, karena saya merasa ditipu. Jadi dia senang, saya tidak senang. Nah ini konsep perdagangan yang harus kita tahu, adanya senang, sama-sama senang, tidak boleh ada saling menipu. Nah, jadi Allah melarang ini, Allah mengecam tentang orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Silakan. Misalnya, kan kalau misalnya kita mau bertobat sama manusia, kita ini harus mengendalikan sesuatu waktu kita pasti. Karena kalau saya ini, misalnya contoh saya ini makan di makan, saya ada kucing gitu, yang memang misalnya saya pakai di depan. Setelah itu baru punya apa gitu ya. Dari itu kucing nggak ada gitu, langsung saya minta maaf sama kucing. Minta maaf sama kucing ya? Ya, intinya apa hukum nyepak kucing ya? Intinya apa hukum nyepak kucing? Ini salah satu perkara yang akan disidang juga di hari kiamat tentang hubungan kita sama hewan gitu. Jangankan kita sama hewan, hewan sama hewan pun akan disidang oleh Allah gitu. Jadi kalau ada kambing pernah nanduk kambing yang lebih kecil dizolimi itu kena sidang. Nanti kambing yang jago dulu, kambing yang lemah dikasih tanduk oleh Allah untuk menanduk kambing yang pernah nanduk dia. Nah, tapi selepas itu ya jadi debu. Tidak ada ceritanya binatang masuk neraka, tidak ada. Nah kalau manusia bagaimana? Sama, manusia juga akan disidang. Tapi begini, manusia ini sebenarnya manusia ini sebenarnya adalah makhluk yang Allah berikan keistimewaan di muka bumi ini sebagai khalifah, dan seluruh binatang itu diperintahkan oleh Allah ataupun disiapkan oleh Allah sebagai fasilitas untuk manusia. Nah, artinya bagaimana ketika memang hewan ini berguna untuk manusia, nyawanya pun boleh.
Artinya kalau begitu Ustaz, kambing-kambing yang pernah kita sembelih itu nuntut kita? Enggak dong. Kan kita menyembelih dia dengan cara syariat gitu. Kita makan dia. Dari makan tersebut dagingnya tumbuh, kita pakai ibadah. Senang kambingnya, berguna. Yang enggak boleh ini kita ikan misalnya. Nangkap ikan, kita simpan buat kita makan. Itu boleh, halal. Bahkan ikannya senang tuh. Karena akan dipakai buat ibadah. Yang tidak bagus ini nangkap ikan buat disiksa, tidak dimakan, tidak dimanfaatkan, maka ikannya mati sia-sia. Kalau kita makan mati syahid dia. Tapi kalau dia kita siksa ataupun kita biarkan di darat, kita ambil taruh darat buang tak kita apa kan, mati sia-sia, dituntut gitu Pak, seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita tidak ada hajat untuk membunuh dia tadi gitu. Nah, begitu pula kucing. Saya kira mungkin semuanya pernah nyepak kucing kan? Semuanya tergantung juga. Ketika kucing ini tidak salah, tiba-tiba kita sepak, kita dosa itu. Akan dituntut. Tapi ketika kucing ini misalnya ganggu kita, ya kita sepak, boleh-boleh saja. Tapi tentunya sepak ini tidak saya maknai dengan sepak kasar dan sebagainya, bukan ya. Maksud saya sepak di sini maksud kita ngusir, kita pukul. Karena kalau tidak dipukul itu kan tidak paham. Nah, jadi boleh tak nyepak kucing, boleh dengan sepak yang mendidik. Nah, boleh-boleh saja. Kalau punya alasan, sama kayak manusia gitu. Bolehlah kita mukul murid, boleh-boleh saja. Kalau ada alasan murid tidak bisa dibilang, dan kita pun memukul dengan kasih sayang, bukan pukul muka, bukan pukulan yang meninggalkan bekas, bukan pukulan yang berdarah, dan pukulan yang bermaksud untuk membuat efek jerah. Nah, sama seperti hewan, manusia saja boleh, apalagi hewan dengan tujuan, dengan alasan gitu. Nah, sama seperti semut. Semut ini kan hewan yang paling banyak dibunuh manusia mungkin. Apa hukum bunuh semut? Nah, kembali kepada tadi, kalau kita kurang kerjaan, semut kita gini-ginian nih, ya salah kita, itu dosa kita. Tapi kalau semut ini tiba-tiba ganggu jalan kita, ganggu motor kita, misalnya di tengah jalan ada semut tuh, kita lewat nginjak dia, dosa dah kita. Gimana kita tahu ada seperti itu? Tidak dosa kita begitu. Begitu pula dia di minuman kita kan, kita minum, tiba-tiba ada semut misalnya, udah terlanjur minum, tidak dosa lah, salah dia gitu. Tapi kalau seandainya udah tahu ada semut, alah bantai alam gitu, itu pertama kita dosa bunuh dia, yang kedua kan haram semut Pak, bukan hewan halal. Jadi hukum makan semut ya haram, kecuali kalau tidak sengaja tadi. Ya, ada lagi pertanyaan sampai sini mungkin? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan ayatnya khitabnya untuk orang beriman. Maka ini kenapa khitabnya untuk orang beriman? Jawabannya karena di Madinah saat itu orang-orang mayoritas sudah beriman. Jadi cara Allah memanggil dengan kasih sayang itu adalah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi hukumnya bukan cuma untuk orang beriman, tapi untuk seluruh manusia tentunya. Begitu pula ketika ayat-ayat yang berkhitab kepada Nabi misalnya, wahai Nabi, misalnya wahai Nabi katakanlah huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Kan artinya tuh kul katakanlah wahai Muhammad, Allah adalah Esa. Nah, ini yang disuruh mengatakan Allah Esa itu Nabi Muhammad saja atau kita? Jawabannya kita juga gitu. Jadi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dalam kaidah tafsir adalah al-ibrah yang dijadikan pelajaran bi umumil lafzi, dengan umumnya lafaz. La bi khususis sabab, bukan dengan sebab yang khusus. Nah, tapi maknanya bisa dipakai untuk umum gitu. Ya, boleh satu lagi ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan. Kenapa Allah ciptakan Israel gitu kah? Allah berfirman, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan sekali-kali kata Allah kalian berpikir Allah lalai terhadap orang-orang zalim. Innama nu'akhiruhum liyaumin tasfasu fihil absar. Sesungguhnya kami cuma mengakhirkannya. Ditunda saja. Nah, sampai apa? Sampai hari di mana mata manusia terbelalak. Nah, jawabannya kenapa Israel belum dihancurkan? Jawabannya ya memang belum saatnya. Ibarat kalau
Kalau baru mulai 10 menit, tiba-tiba musuhnya udah kalah. Ini film apa gitu? Nggak seru film. Jadi tunggu udah akhir-akhir baru menang kan gitu pahlawan tuh gitu. Nah begitu pula Israel memang belum saja. Kenapa belum? Ya banyak hikmahnya lah. Hikmah yang mungkin bisa kita ambil adalah agar Allah ini pengen melihat berapa banyak umat Islam yang peduli, bagaimana yang diperbuat umat Islam untuk mengatasi ini. Jadi Allah pengen melihat dulu bagaimana kinerja kita gitu. Nah, nanti kalau sudah terlihat baru nampak nih bagaimana manusia ini seperti apa, bagaimana umat Islam. Nah, barulah Allah selamatkan. Dan sebenarnya pun sudah ada bocoran sih dalam hadis-hadis akhir zaman itu. Bagaimana bocoran maksudnya nih? Sebenarnya gini bocorannya. Dajjal itu akan muncul, pengikutnya adalah orang Yahudi, orang Israel itu, dan Dajjal juga akan mati di sana, di Palestina sana. Jadi kalau seandainya Israel sudah mati dulu, Yahudi sudah musnah dulu, Zionis itu, nanti Dajjal turun seorang nih berarti, turun ke Palestina. Mana orang-orang nih berarti? Kok tinggal aku seorang gitu dia? Kan begitu ceritanya kan, kalau seandainya Israel sudah punah. Jadi memang bisa kita katakan ya sudah disetel oleh Allah tuh ya Dajjal tuh kalahnya, Bani Israel tuh kalahnya nanti ketika Imam Mahdi datang, ketika Nabi Isa datang. Karena masalahnya bagaimana umat Islam ini mau menang ketika kita saya terpecah belah. Hari ini demo di mana-mana, terutama di Jakarta yang baru kita lihat. Awalnya demo melawan pejabat, korupsi dan lain sebagainya lah. Tapi sekarang makin lama kita lihat ini demonya udah bukan ke arah rakyat versus pejabat. Ini rakyat sama rakyat akhirnya. Rakyat sama aparat kan sipil juga begitu kan. Jadinya rakyat sama rakyat. Akhirnya yang susah ya kita juga ujung-ujungnya. Kenapa ya? Karena kita terpecah belah, tidak bisa kita melawan kezaliman itu masih susah. Ya, tapi bukan berarti kita tidak ada upaya, bukan. Dia maksudnya ingin menceritakan bahwasanya susah umat Islam itu kalau tidak ada komando. Makanya saya lihat dulu demo kalau kita bicara demo lah ya. Tahu demo 212 Pak tahu? Zaman FPI dulu, yang zaman tahun-tahun dulu itu saya lihat ya, saya dulu sebenarnya kurang suka juga demo-demo begitu, tapi saya lihat kalau saya lihat dengan zaman sekarang, demo zaman itu Pak kondusif Pak, sampah pun bersih kan, orang makan nasi bungkus tenang, kondusif, ada orasi, aspirasi disampaikan. Kenapa? Ada komando, ada imam, ada pimpinan, gitu kan? Nah sekarang ini kan tidak ada komandonya Pak. Orang komando lempar batu, komandonya lewat media sosial. Ayo kita kumpul di kantor DPR. Jadi tidak ada yang komando, komandonya depan lewat medsos. Akhirnya apa? Sampai di tempat anarkis ribut berkelahi kan begitu. Hancurkan barang dan sebagainya. Kenapa? Tidak ada imam. Nah begitu pula umat Islam saat ini kita tidak punya pimpinan Pak. Negara Arab ngurus negara dia seorang, negara sana ngurus negara dia seorang, negara kita ngurus negara kita seorang, tidak ada pimpinan. Kalau zaman dulu ada khalifah, zamannya Turki Utsmani ada Ottoman namanya, sehingga umat Islam di bawah satu pimpinan. Nah zaman sekarang kita tidak punya pimpinan, masing-masing terpecah belah. Makanya Imam Mahdi turun membuat aturan, membuat Islam dalam satu komando, dan Imam Mahdi adalah imam yang adil yang akan memberantas kezoliman di muka bumi ini, sehingga bisa menang ketika umat Islam bersatu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala satukan hati umat Islam di seluruh dunia, dan semoga Allah kuatkan saudara-saudara kita, terutama saudara kita yang dizolimi, entah di Palestina ataupun mungkin di Indonesia dan di segala tempat yang dizolimi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tolong mereka, amin ya rabbal alamin. Salah kata saya mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.